Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, jumpa lagi dengan kami Hajiuddin Alwi bersama Guru for Good, Forum Guru dan Tenaga Tidak Tetap Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Indonesia, yang pada kesempatan hari ini akan bersama-sama menyampaikan tema Anugerah Permata. Kata permata biasanya menjadi cita-cita manusia, terutama para kaum wanita. Benda ini menjadi perhiasan, harganya sangat mahal. Di sisi lain menjadi cita-cita dan kepuasan, bahkan menjadi lambang status sosial. Hanya tidak setiap orang mampu membelinya. Tetapi saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita cermati, sebetulnya Allah sudah menganugerahkan manusia ini dengan kelebihan-kelebihan, hiasan-perhiasan yang sangat istimewa, bahkan memiliki predikat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi ciptaan Allah yang paling bagus di antara makhluk lain. Malaikat diciptakan Allah hanya dibekali akal. Hewan dibekali syahwat dan insting. Apalagi setan diciptakan hanya dengan nafsu. Kelebihan-kelebihan itu sebetulnya sebagai sebuah permata bagi manusia. Rasulullah SAW seperti yang dikutip oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, qala Rasulullah, arba'atu jawahira fil jismi bani Adam, amal jawahiru fa'aqlu, wad-dinu, wal haya'u, wal amalu sholih. 4 mutiara yang menambah ekstensi kemanusiaan dalam mewujudkan makhluk yang ahsani taqwim adalah akal, agama, haya atau malu, dan amal soleh. Yang pertama akal, saudara. Akal adalah permata ruhani ciptaan Allah yang dititipkan hanya kepada manusia, sehingga manusia bisa memiliki pengetahuan, bisa membedakan yang hak dan batil, bisa memiliki kreativitas, dan selanjutnya. Al-Quran menganjurkan agar manusia bisa menggunakan akal dan diharapkan dapat menuntun kepada kebenaran dan kepada keimanan. La'allakum ta'qilun. Allah merintahkan demikian. Maka dalam kitab Ihya Ulumuddin jelaskan bahwa suatu hari Rasul bertanya kepada Jibril, apakah kepemimpinan itu? Maka jawaban Jibril, akal. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, kita sekalian dikaruniai begitu luar biasa oleh Allah. Perangkat sebuah hal yang bisa membuat manusia terangkat derajatnya, terangkat kedudukannya, tetapi juga bisa jatuh tersungkur apabila tidak menggunakan akal. Manusia bisa berpakaian yang macam-macam,
Karena apa? Diberi akal oleh Allah. Tetapi manusia bisa tersungkur melebihi hewan kalau tidak menggunakan akal pikiran. Yang kedua, anugerah pertama yang dimaksud adalah agama. Agama adalah suatu aturan yang dikemas untuk mengarahkan manusia berakal dalam menerima tuntunan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Agama mengatur hubungan sesama manusia dengan alam dan juga kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan agama manusia menjadi terjaga dari kebaikan dan kebenaran, terhindar dari kekacauan, dan terarah menuju jalan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Allah mengatakan, hudal lil muttaqin. Agama ini menjadi petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Karena hakikatnya manusia tanpa agama sebetulnya sepertinya dia berada di hutan belantara, tidak tahu arah. Maka agama akan membawa kita kepada kehidupan yang diinginkan sesuai arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia tidak akan menderita, tidak akan sengsara, dan akan memperoleh kebahagiaan. Sebab dia memiliki langkah yang tepat dalam menjalani kehidupan. Yang ketiga, saudara, mutiara manusia itu sifat malu. Haya atau malu adalah sifat yang terpuji dan merupakan akhlak yang mulia. Sifat malu menjadi benteng dari segala perbuatan yang buruk. Kalau manusia itu sudah tidak punya rasa malu, maka yang ada hanyalah keburukan. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari bahwa sifat malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Demikian pula Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa sebagian orang arif berkata, hidupkanlah rasa malu dengan berkumpul bersama-sama orang yang memiliki rasa malu. Hidupkanlah hati dengan kemuliaan dan rasa malu. Karena jika manusia sudah tidak punya malu, di dalamnya tidak ada kebaikan yang tersisa. Jadi saudara sekalian, malu adalah sebuah pengendali agar manusia tidak terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan hina yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mutiara yang disematkan pada manusia yang mau mencari mutiara tersebut adalah amal soleh. Quraisy Shihab dalam sebuah tulisannya menafsiri amal soleh sebagai perbuatan yang dilakukan secara sadar untuk mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang melakukan amal soleh, baik pria maupun wanita, dalam keadaan beriman, maka pasti akan hidup dengan kualitas yang tinggi. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Jadi saudara sekalian, ketika manusia beramal soleh, itu artinya dia membawa dirinya kepada kualitas kehidupan. Yang dilakukan yang terbaik, yang terbaik. Dia tidak sempat atau tidak mencari amal-amal yang amal-amal yang buruk, yang itu sebagai sebuah pembusukan bagi dirinya. Maka amal soleh adalah sebuah pertanda bahwa manusia ini
menjadi sempurna dalam konteks dia berikhtiar, berusaha mendekatkan diri kepada Allah, juga mendekatkan diri kepada sesama manusia, dan bersikap bijak terhadap alam semesta. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mutiara hadiah dari Sang Pencipta kepada manusia ini bisa dimiliki siapa saja tanpa harus membeli, hanya menjaga. Jangan sampai kita sekalian terhilangkan mutiara itu gara-gara sifat-sifat yang tidak baik. Jagalah akal dari kemarahan. Jagalah agama dari perilaku hasud. Jagalah malu dari perilaku tamak. Dan jagalah amal soleh dari kebiasaan mengumpat. Intinya mutiara ini haruslah dijaga dengan perilaku yang baik, dengan tindak tanduk yang sesuai dengan norma dan aturan serta tata tertib, dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi. Maka akal akan menjadi alat untuk memahami agama, memperdalam agama, meyakinkan kepada agama, dan agama akan memberi arah kepada manusia yang pada saatnya sifat malu akan menjadi pengendali benteng, serta amal soleh buah dari akal dalam memahami agama, dan kita sekalian terjaga dari hal-hal yang tidak diridhoi. Maka marilah kita berlomba-lomba mencari, menjaga mutiara itu, sehingga kelak kemudian hari kita bisa akan menikmati keistimewaan permata yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menjadi orang-orang yang gemilang, yang bersinar, yang bercahaya, dan memiliki wibawa. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita sekalian dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kebaikan dan kebenaran. Sampai berjumpa lagi di lain waktu dalam suasana yang lebih menggembirakan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.